Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi bersama aku tentunya Ratu Eka BKJ di channelnya Ratu Eka BKJ. Oke, BTW kita nggak jumpa itu ada 2 bulan ya. Terakhir aku posting konten. Oke, hari ini kita bakal jumpa lagi. Kalau kemarin itu pas 2 bulan yang lalu konten yang aku upload itu kan video aku dari Tulungagung ya. Untuk kali ini aku posisi lagi udah balik di Jakarta guys, BTW. Oke, untuk hari ini aku mau storytelling yang mana niche-nya itu temanya terkait passion. Ya, ngomong-ngomong soal passion nih, apa sih sebenarnya passion itu menurut kalian? Nah, kalau menurut aku nih, passion itu kan kalau ditranslate secara tekstual itu kan artinya kecintaan ya. Nah, kecintaan di sini itu berhubungan dengan bidang karir kita gitu. Nah, kalau dari definisi aku sendiri, memaknai sebuah passion itu adalah jalan hidup gitu. Jadi kita terlahir di dunia ini oleh Tuhan secara alamiah. Itu kita terpanggil sebagai apa sih untuk berperan di dunia ini gitu. Kita dipanggil sebagai berperan sebagai apa? Karena pasti setiap manusia yang terlahir di dunia ini oleh Tuhan gitu, oleh Allah Subhanahu wa taala, selain untuk beribadah kepadanya dalam bentuk ubudiyah, kita juga beribadah dalam bentuk muamalah. Nah, muamalah inilah peran kita gitu. Peran kita di sebuah bidang tertentu yang itu sebagai panggilan hidup kita gitu. Nah, kalau itu definisi menurut aku. Jadi ini nggak terlepas juga dengan konsep bakat dan minat gitu ya. Jadi kolaborasi antara bakat dan minat. Bakat sendiri kalau dalam psikologi adalah keahlian yang secara alami dimiliki seseorang sejak lahir gitu. Sedangkan minat itu ini hal yang dia sukai, yang dia ingin tekuni, tapi belum tentu itu adalah keahlian yang secara lahir dia miliki gitu. Jadi kalau seseorang gitu menekuni sebuah bakat, jadi dia tanpa perlu belajar keras atau tanpa perlu usaha yang keras, dia akan lebih cepat paham, lebih cepat mudah gitu. Misalnya nih contoh orang terlahir berbakat dengan bakat writing gitu misalnya. Nah, dia tanpa perlu harus belajar tentang writing itu secara keras misalnya dengan itu secara naturally gitu, tulisan dia itu udah enak dibaca gitu aja, ngalir gitu, dan dia secara otodidak itu cepat untuk memahami teknik-teknik dalam penulisan, entah itu dalam konsep membuat ide-ide yang mau dia tulis gitu untuk disampaikan, ataupun secara teknikal penulisannya tuh dia cepat peka. Oh, kalau misal kata dengan redaksi yang kayak gini ini bakal multi tafsir gitu, bakal interpretasinya tuh bakal beraneka ragam dan bisa jadi miscommunication gitu dengan pembaca. Nah, jadi dia kepekaan untuk menulis sebuah redaksi, diksi yang disampaikan itu cepat gitu. Sedangkan kalau orang yang misalnya dia pengen nih gelutin dunia writing tapi dia sekedar minat bukan bakat, itu dia harus bekerja keras atau belajar lebih keras untuk bisa gitu. Jadi kalau misal katakanlah nih dia diberikan sebuah brief gitu ya, ketentuan dalam menulis itu, dia untuk sekali dua kali tulisannya kaku gitu loh, dia tulisannya kaku, dan ketika dia udah mempelajari beberapa kali pun hasilnya pun dibaca gitu dengan orang yang berbakat, itu mungkin sudah rapi gitu ya orang yang minat tadi tapi dia nggak punya bakat, tetapi secara sense-nya gitu lebih dapat orang yang hasil tulisannya orang yang berbakat tadi. Nah, sedangkan passion sendiri itu karena itu artinya kecintaan gitu ya, sebuah bidang yang dia cintai, jalan hidup gitu. Nah,
Kalau passion sendiri itu jadi kombinasi antara bakat dan minat. Jadi dia terlahir gitu. Misalnya nih dunia writing gitu guys ya. Dia terlahir sama Tuhan gitu, sama Allah Subhanahu wa taala. Naturally dia emang udah bakatnya, kemampuan dia menulis gitu. Nah, tetapi di sisi lain secara minatnya dia juga antusias gitu. Dia punya semangat, ketekunan untuk menulis. Nah, hasilnya apa? Kalau bakat dipadukan dengan minat, itu hasilnya adalah productivity gitu. Jadi produktivitas yang lebih tinggi. Sedangkan kalau bakat aja tapi minatnya kurang, itu dia gampang gitu, kayak menulis yang enak dibaca, terus ide-idenya banyak gitu ya, ide-idenya terkait yang mau ditulis itu banyak, gak pernah ngalamin stuck, terus kepekaan terhadap redaksi, terhadap diksi bahasa, semuanya itu gampang. Cuman kalau minatnya itu kurang, maka productivity-nya ini akan terganggu gitu guys. Nah, oke, bicara terkait passion, terus passion itu ada hubungannya perpaduan bakat dan minat. Kemudian saya ingin integrasikan dengan personality aku gitu guys. Nah, kalau aku sendiri itu menganalisis diriku, itu udah memahami betul dari sejak dulu bahwa aku tuh punya beberapa bakat. Karena memang dalam psikologi itu seseorang tuh bisa punya bakat lebih dari satu gitu, tapi ada yang namanya bakat utama dan bakat pendukung gitu. Nah, yang saya pahami dalam diri saya gitu, beberapa bakat yang aku milikin tuh, yaitu aku punya bakat satu, itu bakat leadership. Kenapa aku menganggap diri aku tuh punya bakat leadership? Sejak kecil aku misal kata nih ya, mau bermain atau mau kumpul sama teman atau belajar apa itu tuh aku selalu mendominasi. Terus yang kedua, aku selalu lebih suka berinisiatif dulu, memberi sebuah ide atau apa. Terus yang ketiga, aku suka kayak ngatur gitu, kamu yang bagian ini, kamu yang misalnya ya nih, sejak kecil misalnya mau bermain, katakanlah bermain apa ya, main kelereng atau mau bermain ketak umpet gitu. Nah, aku suka yang ngatur, aku aja yang tutup mata duluan atau kamu. Jadi itu aku inget banget sejak kecil, emang aku suka kayak ngatur kayak gitu, dominasi dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua itu bakat gini, sebenarnya urutan yang paling pertama itu sebenarnya juga ada bakat speaking. Jadi aku punya bakat speaking, bakat berbicara gitu, bakat ngomong itu sejak kecil. Sebenarnya speaking sama writing guys. Jadi aku tuh emang kecepatan dalam menulis dan membaca atau berbicara. Jadi sejak kecil itu tuh dulu itu tuh aku di bawah umur 2 tahun, dimana waktu itu aku TK itu cuma 2 bulan, sehingga aku langsung dinaikkan ke SD gitu, dimana aku yang harusnya itu masih seusia TK kecil. Kalau zaman dulu kan ada TK kecil ya, zaman aku kecil dulu kan nggak ada PAUD ya, adanya namanya TK kecil sama TK besar. Kalau sekarang kan ada PAUD ya. Nah, jadi dulu itu ceritanya yang mana usia aku tuh masih seharusnya itu, kalau sekarang katakanlah PAUD lah ya, itu udah masuk ke kelas 1 SD. Itu dikarenakan saya udah bisa baca dan tulis dengan lancar gitu dibandingkan teman-teman yang lain. Jadi ketika dimasukkan ke TK dulu apa-apa itu udah, TK kan biasanya belajar membaca dan nulis gitu kan guys. Nah, itu tuh udah nggak worth it gitu, udah nggak sebaya sama teman-temannya gitu, aku udah duluan lebih bisa gitu, makanya terus dinaikkan ke SD. Jadi itu kesadaran betul aku bahwasanya sejak kecil tuh emang kalau keahlian speaking sama writing aku tuh emang bakat di sana gitu. Jadi aku udah unggul di sana. Ketambah lagi aku orangnya suka kayak, kalau terutama ngomong ya, speaking itu kayak, kalau segala aktivitas yang berhubungan dengan speaking gitu ya, yang ngomong gitu, kayak nggak ada capeknya gitu, nggak gampang capek gitu, jadi kayak nggak kerasa gitu guys. Terus kemudian bakat speaking sama bakat writing itu ya, jadi sejak kecil itu
Terus kalau bakat menulis juga aku tuh suka kayak oret-oret tulisan gitu sejak kecil, suka kayak bikin dongeng kayak gitu, bikin 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 dongeng. Terus kalau ngomongin sejak kecil dulu itu aslinya aku di kecil itu lebih banyak suka ke dongeng gitu guys. Nah kalau puisi itu aku baru mulai itu menyukai puisi dan beralih lebih banyak apa ya passion ke puisi itu tuh di sejak mulainya tuh sejak SMP. Sejak aku pernah ikut lomba puisi, dimana waktu itu pertama kali ikut lomba itu waktu SMP aku gagal. Setelah itu aku terinspirasi, ada temen aku yang dia juara lomba puisi itu. Habis itu aku bener-bener kayak excited banget buat gimana aku bisa juara puisi gitu. Nah setelah itu aku bener-bener nulis puisi terus itu sampai tulis tangan itu guys. Zaman dulu itu sampai 3 buku tulis itu aku tulis pakai tangan. Dan semenjak itu juga aku sering kayak baca-baca puisi sendiri gitu. Dan semenjak itu juga alhamdulillahirobbilalamin setiap aku lomba puisi itu selalu juara, jadi juara 1 gitu. Dan juga aku pernah bacain puisi pas waktu perpisahan juga. Sampai kemudian di kuliah aku sering kayak dapat undangan-undangan membaca puisi, terus kayak lomba puisi juara 1, terus lomba bikin puisi juara 1, terus lomba porseni juga di bidang puisi juga kayak gitu. Terus kemudian kalau di bidang ini penulisan yang sifatnya opini juga itu dulu juga pernah ikut lomba opini dan juga artikel juga seperti itu perjalanannya. Nah kemudian kalau berkaitan dengan speaking guys, jadi aku sejak kecil sampai sejak kemudian naik-naik pendidikan aku gitu tuh, aku seneng banget orangnya kayak mendominasi, terus berpendapat, uh, terus kayak debat kayak gitu tuh suka. Terus lagi aku tuh tipikal anak yang dulu itu selalu rame di kelas. Tapi ketika aku rame di kelas itu setiap kali ditanya gurunya gitu ya, itu aku selalu bisa jawab gitu. Sedangkan temen aku yang kayak perhatiin banget gitu tuh, dia ditanya gurunya tuh nggak paham. Nah aku sejak kecil tipikal kayak gitu, tipikal orang yang bersih tapi kalau ditanya paham gitu. Dan kemudian juga ke bawah sampai aku kemudian waktu zaman kuliah juga itu aku suka banget yang berkaitan dengan presentasi. Apa-apa yang berkaitan dengan presentasi, makanya aku juga dulu tuh zaman kuliah sering kayak ngisi materi sama juga ngisi motivasi di berbagai organisasi komunitas seperti itu. Terus kalau terkait leadership juga berhubungan dengan saya dulu mendirikan organisasi Germusading. Kalau zaman kuliah dulu namanya masih Germusa, Gerakan Komunitas Mahasiswa. Terus juga saya aktif di berbagai organisasi lain, menjadi ketua umum, terus koordinator, wakil ketua juga, dan beberapa organisasi lainnya itu. Nah sebelum saya bahas yang lainnya ya guys ya, terus saya bahas lagi dulu yang keempat, bakat manajemen dan bisnis. Kalau mau bakat bisnis itu tuh aku orangnya kayak suka ini, awal mula aku menyadari aku bakat bisnis itu waktu SMK dulu. Itu kayak dulu kan jurusannya marketing ya guys, jurusannya marketing. Terus uh, jual produk gitu kan, jadi kayak ada modal dari sekolah gitu untuk jual gitu. Dan di geng aku tuh aku bikin, nah ini kalau orang-orang mikir mau mau kayak jual apa, itu dia jual, teman-teman aku mikirnya adalah dia jual yang kayak jajanannya udah ada, udah dicontek aja, dititipin di kantin atau di mana. Nah aku enggak, waktu itu aku berpikir untuk gimana bikin sebuah produk jenis baru gitu yang enggak ada. Nah aku bikin waktu itu kasih ide namanya Uwer. Jadi Uwer itu perpaduan memodifikasi, yaitu sebuah beberapa bahan gitu, beberapa bahan yang jadi jajan namanya Uwer gitu. Nah awal mulanya itu. Terus kemudian berkembanglah kalau zaman kuliah itu malah aku berbagai macam bisnis pernah aku cobain guys, gonta ganti gitu, sampai endingnya kemudian aku semester terakhir ya, bukan semester akhir itu deh guys, semester 7 2017 awal lah intinya, aku menemukan jalan yang Allah kasih gitu, yang bener-bener
tepat di dunia aku gitu, yaitu bikin brand EKBKJ ini. Sebenarnya prosesnya banyak sih sampai ke EKBKJ ini. Yang jelas aku udah berbagai gonta-ganti jenis model bisnis apapun udah pernah aku coba, dan sampai akhirnya aku bikin brand dan juga nemuin EKBKJ ini. Yaitu awal mula adalah karena kenal artikel gitu, karena kenal artikel. Aku pernah ikut nulis artikel gitu di tempat temen yang lain, terus aku gabungin sama kayak aku punya ide pengen bikin kayak sebuah bisnis yang berjejaring gitu kan awalnya, terus bikinlah EKBKJ gitu. Nah, awal mulai berawal dari artikel, terus kemudian aku berpikir kan, setengah tahun pertama itu kalau cuman artikel doang, ini nanti perkembangannya bakal kemana gitu. Terus aku pikir, oh ini harus dikembangin. Kemudian aku kembangin menjadi dunia artikel itu kalau dikembangin arahnya ke bidang apa sih. Nah aku cari-cari, kemudian oh di bidang blog gitu. Nah, kemudian aku waktu itu masih blog gratisan, jadi kayak masih WordPress yang gratisan sama yang blogspot yang gratisan gitu. Terus kemudian aku kembangin lagi, oh jenis penulisannya kayaknya kalau cuma artikel doang kayaknya bisa nih dikembangin, nggak artikel doang aja biar nggak stuck gitu. Kemudian aku pecah lagi gitu kan jenis-jenisnya, kemudian jenis-jenisnya apa aja, terus ada artikel deskriptif, ada tutorial, ada lain sebagainya, copywriting, review dan lain sebagainya. Kemudian aku pelajarin lagi bidang itu seperti apa gitu guys, sampai kemudian 2019 itu aku nemuin oh ini kalau dikembangin lagi nih kayaknya. Nah kemudian aku kenal komunitas Google. Awal mula itu Google Gapura Digital, terus sama Google Women Wheels itu di awal-awal tahun. Terus kemudian sama komunitas blogger Jatimoto Blog. Kemudian setelah itu aku ketemu komunitas Google yang tingkat nasional, bukan yang Gapura Digital. Kalau yang Gapura Digital itu kan yang untuk UMKM gitu guys, jadi kayak program Google tapi dia kerja sama gitu sama Gapura Digital. Aku ketemu komunitas Google yang real, yang maksudnya yang Google nasional itu tuh di waktu itu 2019 akhir, itu namanya adalah Google Webmaster Conference sama Google Publisher. Lah disitulah kemudian bahwasanya oh bidang ini itu tuh adalah di bidang publishing gitu, di bidang ini SEO, di bidang search engine gitu, di bidang Google Webmaster Conference kan search engine ya guys, ke SEO dan lain sebagainya kayak gitu. Terus di bidang website, nah mempelajari lah website seperti apa dan lain sebagainya. Terus mulai bahwasanya website itu ada pembagiannya tuh ternyata kayak ada web builder, terus web CMS gitu, content management system, terus sama web framework. Nah kemudian ternyata kalau web builder itu adalah web instan yang gratisan itu gitu, yang kayak Wix, terus wix.com, terus blogspot.com, wordpress.com yang nggak di custom. Nah itu yang builder. Terus kalau yang CMS, content management system, itu website yang dia ada platform yang udah ngembangin tapi kita bisa memodifikasi gitu. Nah itu misalnya kayak WordPress tapi WordPress yang udah custom gitu. Terus blogger yang udah di custom hostingnya, domainnya, templatenya, terus pluginnya kayak gitu. Terus kemudian ada juga Drupal, terus banyak ya guys platform CMS. Kemudian saya mempelajari lagi itu. Nah kemudian di 2020 itu saya ngerjain kayak job bikin website CMS, WordPress kayak gitu. Terus juga alhamdulillah kayak yang awalnya dulu itu banyak kayak apa ya, produk artikel yang terjual itu pas 2019 akhir sampai ke 2020 itu yang terjual kayak banyak yang kayak review, content placement, terus
naratif kayak gitu. Yang karena kalau yang harga yang termurah itu kan artikel guys, jadi kalau yang kayak konten review terus kayak copywriting itu naratif itu yang harganya yang lebih mahal gitu ketimbang yang artikel. Nah terus kemudian panjang ceritanya gitu guys, ketemulah komunitas di akhir 2021 udah masuk di akhir 2020 udah masuk 2021 kayaknya ya. Ketemulah komunitas niaga hoster, terus juga blogger hub, blogger crony, terus apa lagi ya, ini apa namanya, AWS, Amazon Web Service. Nah disitulah saya terus juga dapat content placement pertama yang dari brand itu waktu itu dapat dari niaga hoster juga, terus sama dari beberapa content placement lainnya gitu, yang kayak waktu itu dari mana ya, gak lupa sih. Yang sebagian content placement ada yang aku dapetin dari Vira ID sama Sosiago. Oh, awal mula kenal Vira ID itu tuh pas waktu itu tuh aku di Jakarta Barat guys. Terus pas waktu itu kan aku kayak sewa ngantor coworking di Cohive. Nah pas aku di Cohive sih Mas Insurtech gitu, pas aku megang laptop gitu kan guys, sambil ngerjain brief waktu itu, brief untuk ngasih ketentuan job untuk anggota gitu tuh. Nah nggak sengaja ada iklan lewat, bukan iklan sih, lebih tepatnya status orang gitu yang dia baru nyobain platform Vira ID gitu. Jadi itu tuh platform untuk influencer di bidang publishing gitu. Nah disitulah aku pertama kali kenal Vira ID, terus aku masuk di situ. Jadi kayak misal kata dapat job content placement juga. Selain itu juga content placement yang langsung hubungi langsung ke web aku, penulisan ekbkj.com guys. Jadi kayak misal kata kayak niaga hoster, terus juga kayak apa ya waktu itu ya, Gotobook kalau nggak Gotobook atau apa gitu brandnya, agak lupa aku. Dan beberapa yang lain juga ada yang hubungi langsung via penulisan ekbkj, jadi via live chatnya website penulisan kbkj.com. Ada sebagian juga yang dari platform influencernya publishing tadi kayak Vira ID, Sosiago, Raja Backlink kayak gitu guys. Itu yang kemudian ekbkj merambah ke content placement, itu ke backlink atau content placement ya. Itu tuh sekitar di 2020 akhir ya, hampir mendekati 2021 sih guys. Terus habis itu masuk komunitas niaga hoster Google, kalau Google udah sebelumnya ya guys ya, niaga hoster, terus blogger hub, sama AWS. Aku mempelajari sisi dunia blogging yang mendalam di Blogger Crony sama di Blogger Hub, dan juga mempelajari di bidang platform, yaitu di bidang startup itu di satu lagi, sama aku juga tergabung itu di komunitas 1000 startup digital. Nah disitulah aku mempelajari terkait dunia cyberpreneur, jadi di dunia kayak website yang lebih mendalam lagi, yaitu di dunia startup, gimana terkait dunia membangun sebuah startup, terus terkait platform web framework itu apa aja, ternyata kayak Laravel, terus kayak kode igniter, terus pakai bahasa pemrogrammingnya apa, PHP kayak gitu. Terus kayak mempelajari lebih dalam ke sana lah intinya guys. Dan juga ada hubungannya juga dengan digital marketing, terus bedanya sama full stack developer gitu ya, front end developer, terus back end developer, hanya ke dunia itu gitu. Nah ini kembali lagi ke cerita yang bertentang passion. Nah lalu kemudian saya mengkaitkan dari beberapa passion yang aku ketahui sejak kecil tadi ya. Nah itu ternyata tergabung menjadi jadi satu. Ini belum saya bahas dulu, nanti kita balik lagi ya ke masa kecil. Balik lagi tadi kan
udah sampai dari leadership, speaking, writing, manajemen bisnis ya guys. Oh, satu lagi, developing gitu. Aku juga punya kesadaran bahwasanya punya keahlian di teknologi atau di developing gitu, di developer itu karena aku sejak kecil, sebelum kenal HP ya, sebelum kenal komputer, itu aku tuh suka ngutek-ngutek TV. Jadi TV itu biasanya aku programin sendiri gitu udah sejak kecil. Jadi aku suka kayak misalnya TV kita di rumah itu kan misalnya burem itu kan ya guys. Biasanya kan kalau kita waktu di desa gitu ataupun zaman di tempat kalian yang zaman waktu itu belum main HP, belum main komputer gitu. Itu kan biasanya orang kalau lagi TV-nya lagi burem atau apa itu kan dia manggil tukang servis TV gitu kan guys. Nah, sedangkan aku nggak langsung manggil gitu, jadi aku biasanya suka yang ngutik-utik, yang kayak apa, otak-atik TV-nya itu biasanya aku otak. Tapi aku ngotak-atiknya bukan dalam bentuk hardware-nya ya. Aku lebih suka ke software-nya, suka ke kayak pakai remote. Jadi aku program-programnya, remote-nya, warnanya, apanya, terus bening gimana. Nah, itu aku inget-inget aku punya bakat developing dari mana sih ya, aku ingat-ingat gitu. Oh iya, ternyata aku sejak kecil itu suka kayak programin TV kalau lagi burem, kalau lagi ini, terus suka programin TV supaya kayak apa namanya, ininya stasiun televisinya nambah dan sebagainya. Itu aku sejak kecil suka itu. Terus kemudian di SMP, nah di SMP kalau di desa itu tuh komputer dulu tuh, bisa komputer itu adalah sesuatu barang yang mahal banget lah guys. Waktu itu kan aku kan di desa ya, di Trenggalek. Aku baru di Tulungagung itu tuh zaman kuliah. Jadi waktu zaman aku SMP itu masih sangat jarang banget orang yang kursus komputer. Sekelas aku aja itu ini apa namanya, seangkatan SMP seangkatan aku itu yang kursus komputer itu cuman aku sama satu orang gitu, kayak nggak salah, satu cowok lah nggak salah. Jadi itu padahal cuman masih kursus komputer yang biasa aja guys, nggak kursus coding apa website, tapi enggak, masih kayak kursus biasa kayak ya kayak apa namanya, Windows biasa lah guys, yang kayak masih gimana caranya kita nulis di Excel, di apa namanya itu, MS Office dan sebagainya tuh, sama cara belajar internet juga ya waktu itu, belajar bikin email. Zaman dulu kan itu seperti itu kan masih hal-hal yang sangat mahal ya, zaman tahun itu. Terus kayak bikin, ya waktu itu juga diajari bikin blog, tapi dulu itu blog gratisan itu dulu belum terlalu sadar apa ya manfaatnya. Jadi blognya ya nggak terlalu diaktifin ya, udah punya blog cuman nggak apa ya, jarang ngupload gitu loh guys. Dulu juga nggak kenal apa bahasanya konten apa, enggak tuh. Kalau zaman dulu ya bahasanya blog ya nulis gitu aja bahasanya, nggak kayak bahasa zaman sekarang gitu. Terus bikin sosial media waktu itu, Twitter, Facebook gitu. Nah, latihan kayak gitulah komputernya waktu zaman itu tuh. Terus kemudian udah di dunia komputer atau di dunia developing, setelah itu udah lupa gitu. Bukan lupa ding, apa ya? Udah break ya, udah nggak gelutin lagi. Nah, karena waktu aku di SMK sampai ke kuliah itu lebih banyak di bidang bisnis, writing, leadership, organisasi kan leadership ya guys. Kan aku banyak aktif di, jadi asik dengan tiga hal itu tadi, dengan 4 hal nih. Jadi dengan leadership, writing, speaking, sama bisnis gitu, 4 hal itu. Dan bukan meninggalkan deh, udah break dari dunia developing itu tuh selama itu. Nah, baru menyadari kenal di dunia developing lagi, dan itu ternyata juga itu tuh
Ya gara-gara aku dirikan brand EKBKJ tadi. Awalnya tuh EKBKJ itu kepanjangannya bukan bisnis komunikasi jaringan, guys. Jadi awalnya itu EKBKJ itu kepanjangannya bisnis komunitas jaringan. Karena dulu kan rencana aku itu, jaringan yang aku maksud itu adalah bisnis yang berjejaring, bukan jaringan dalam versi teknologi informasi awal mulanya. Nah, awal masih produknya masih produk artikel, bahkan dulu tuh sempat produknya nggak cuma artikel aja deh, guys. Jadi ada produk yang non jasa, ada produk fisik. Jadi dulu pernah kayak jualin coklat juga, terus juga bahkan sempet kayak ngambil roti gitu, jualin roti orang gitu. Jadi lebih ke tepatnya kayak marketing gitu loh, guys. Jadi kayak marketingnya berjejaring kayak gitu, bikin brand yang kayak gitu dulu tuh awal mulanya gitu. Karena kemudian yang produknya itu udah stuck, udah nggak bisa maju gitu, nggak tertinggal gitu. Nah, tinggallah yang jasa aja artikel ini. Terus artikel itu kan jalan kan setahun-tahun. Kalau artikel gini terus, ini perkembangannya kemana? Nah, gara-gara aku berpikir itulah kemudian alhamdulillahirrahmanirrahim itu muncullah jalan untuk menemukan metamorfosis dari artikel itu apa aja. Ternyata metamorfosisnya itu ada kayak semacam itu tadi, dunia website, dunia web developer, dunia blogging, terus dunia content writing, dunia copywriting, dunia advertising, dunia UI UX dan lain sebagainya. Itu tadi ternyata metamorfosisnya itu ke sana. Nah, itu berawal mula dari itu. Terus kemudian dari EKBKJ yang awalnya kepanjangannya bisnis komunitas jaringan berubah menjadi bisnis komunikasi jaringan. Itu gini guys, ceritanya tuh ada adik kelas aku yang di salah satu organisasi gitu ya. Aku nggak bisa sebut zaman kuliah dulu. Pas waktu itu aku udah lulus 2018 kan, aku udah lulus ya. Tapi orangnya, si adik kelasku itu belum lulus. Dia tuh mau nemuin aku, ngajak diskusi. Dia pengen diskusi gitu, dia pengen sharing, pengen konsultasi gitulah, pengen nanya-nanya. Nah, awal mulanya itu tuh saya kepikiran, bisnis ini harus diubah ke teknologi informasi nih, arahnya harus ke digital nih. Nah, harus ke dunia cyber nih. Itu gara-gara gini. Sebenarnya itu nggak kesengajaan, keceletukan aja. Gara-garanya tuh si adik kelasku tuh nanya gini, Mbak, bisnisnya ini, dia pertanyaannya pakai bahasa Jawa ya gini, Mbak, bisnis sampean yang EKBKJ itu komunikasi jaringan itu di dunia teknologi ya gitu. Kan bahasanya kan ngomongin bahasa Jawa campur Indonesia gitu guys. Jadi artinya jadi dia tuh nanya, yang waktu itu tuh masih artikel doang, belum ada website, blog dan sebagainya, belum ada, masih murni artikel aja. Bahkan belum ada kayak pecahan-pecahan konten lainnya kayak copywriting, naratif, skrip, naskah apa tuh belum ada. Nah, gara-gara dia ngira BKJ itu kepanjangannya komunikasi jaringan, malah saya terinspirasi gitu, malah saya jadi ide, wah kan ketepatan juga pas waktu itu yang bisnis, yang produknya itu udah nggak jalan, tinggal jasa artikelnya aja. Jadi yang kayak produk coklat, roti, apanya itu udah gak jalan gitu. Jadi tinggal yang artikel aja. Nah, gara-gara si adik kelas tadi yang malah dia nanya kecerutukan kayak gitu, alhamdulillahirrahmanirrahimnya itu malah jadi ide buat aku gitu. Oh iya, daripada ini, waktu itu aku jadi mikir gini, oh iya, daripada ini tak bikin komunitas jaringannya itu bersifat jejaring ya, maksudnya itu bisnis yang berjejaring, mending ini tak ubah, jaringannya itu adalah komunikasi jaringan. Jaringan kan artinya berarti bisnis yang di dunia cyber kan guys, di dunia teknologi informasi. Pasti ini nanti, terus waktu itu aku berpikir gini, insya Allah ini nanti artikel ini